Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, tidak ada suatu gangguan apapun. Ya, di sini Pak Guru akan menerangkan materi yang berjudul lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu dari cabang atletik. Ya, kalian tentunya sudah mengetahui berbagai macam cabang atletik. Salah satunya itu lompat jauh. Nah, lompat jauh itu apa sih? Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet berkombinasi dengan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya sejauh mungkin dari titik semula. Yang namanya juga loncat. Loncat yaitu memindahkan tubuh dengan cara meloncat dari satu titik ke titik yang lain, dari titik A ke titik B, dan loncatnya harus sejauh mungkin, karena dalam atletik itu kan yang nilai yang tercepat, yang terjauh, ya kan? Itu adalah salah satu penilaian atletik. Selanjutnya di sini adalah sebuah gambar lapangan lompat jauh, bisa kalian saksikan. Untuk nomor 4, ini adalah awalan atau awal jalur untuk melakukan lompat jauh. Jaraknya sekitar 30-40 meter atau di bawah 45 meter. Jadi awalannya dari yang nomor 4 ini ya. Nomor 4. Kemudian pada ini ada garis ini. Garis ini namanya adalah papan tumpuan. Di sini ada atau balok tumpuan. Gunanya untuk sebagai tumpuan pada saat meloncat. Ini panjangnya 1 meter ya. Lebarnya 1 meter. Panjangnya 1 meter. Lebarnya kira-kira 20 cm. Selanjutnya ini ada panjang apa ini namanya? Panjang kolam atau bak. Tapi di bak lompat jauh tentunya bukan air. Di dalam bak lompat jauh, di dalamnya adalah pasir. Biasanya yang digunakan adalah pasir putih, pasir pantai, karena lebih halus, tidak pasir yang kali. Kalau pasir kali malah banyak batunya. Panjang bak lompat jauh itu adalah 9 meter, sedangkan lebarnya 2,7 meter. Ini adalah standar panjang dan lebar bak loncatan lompat jauh. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam melakukan lompat jauh. Yang pertama adalah awalan. Yang kedua, tolakan. Yang ketiga, sikap badan di udara. Dan yang keempat, sikap mendarat. Tahapan-tahapan lompat jauh tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, awalan. Awalan atau ancang-ancang adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan atau lompatan. Kegunaan awalan adalah untuk mendapatkan kecepatan tinggi dan terkendali sebelum mencapai balok tolakan. Panjang awalan melakukan lompat jauh tidak kurang dari 45 meter. Jadi kalau umpamanya kalian awalannya sama 30 meter boleh, tidak apa-apa. 15 meter boleh, tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya semakin jauh awalan itu akan semakin baik dan akan semakin terkontrol. Untuk awalan, kalian pada saat lari tidak langsung lari secara cepat seperti sprint 100 meter, tidak. Tapi yang dilakukan adalah pertama pelan-pelan, kemudian ngatur langkah kaki, kemudian kalian percepat langkah kaki, kemudian
Jadi kira-kira nanti sampai papan tumpu kaki mana yang akan menumpuk, kemudian baru loncat. Yang selanjutnya adalah tolakan. Habis awalan adalah tolakan. Tolakan adalah perubahan atau perpindahan gerak dari gerakan horizontal ke gerakan vertikal yang dilakukan secara cepat dan tepat pada papan tolakan. Sebelum pelompat sudah mempersiapkan diri untuk melakukan gerakan sekuat-kuatnya pada langkah yang terakhir, sehingga seluruh tubuh terangkat ke atas melayang di udara. Untuk melakukan tolakan lompat jauh, yang menjadi tolakan adalah salah satu kaki kiri atau kaki kanan. Jadi tidak menggunakan kedua kaki, tapi hanya menggunakan satu kaki. Dan apabila pada saat tolakan melewati papan tolakan, maka akan didiskualifikasi. Selanjutnya, sikap di udara. Sikap badan melayang di udara yaitu sikap setelah kaki tolak menolak kaki pada papan tolak. Badan akan dapat terangkat melayang di udara bersamaan dengan ayunan kedua lengan ke depan atas. Pada saat kalian sudah di udara, sikapnya adalah kedua kaki berada di depan, ya, tidak dibelah, diayunkan ke depan secara bersamaan dan mengayunkan kedua lengan secara bersamaan. Arahnya adalah ke depan atas. Tinggi dan jatuhnya hasil lompatan sangat tergantung dari besarnya kekuatan kaki tolak gerak badan melayang di udara. Intinya, apabila awalannya sudah benar, gerakan larinya sudah benar, tolakannya pas, tumpuannya pas, maka nanti pada saat melayang pun akan tinggi dan jaraknya akan jauh. Selanjutnya adalah sikap mendarat. Sikap mendarat pada lompatan lompat jauh, baik gaya jongkok yang menggantung maupun gaya berjalan di udara adalah sama. Pada waktu akan mendarat, kedua kaki di bawah ke depan lurus dengan jalan mengangkat paha ke atas. Badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan ke depan, mendarat pada kedua tumit terlebih dahulu dengan mengepel, dengan kedua lutut dibengkokkan atau ditengkuk. Berat badan ke depan supaya tidak jatuh ke belakang. Kepala ditundukkan, kedua tangan ke depan. Ya, pada saat mendarat menggunakan kedua kaki, ya, tidak kaki, tapi kedua kaki, tangan di depan dan kepala diarahkan ke depan dan menunduk. Itu adalah cara mendarat yang benar. Jadi tidak mendarat dengan apalagi dengan kepala, malah bisa menjadi bahaya. Nah, secara ringkasnya seperti ini. Dari awalan, tolakan, kemudian posisi di udara, kemudian mendarat. Bisa kalian lihat sendiri dari awalan kita pelan-pelan, kemudian tolakan menggunakan satu kaki, bisa kaki kanan, bisa kaki kiri. Kemudian ini saat di udara, kedua kaki semula dari belakang, ini seperti anak panah, garis sniper, seperti anak panah. Ya, dari belakang kemudian bisa bersamaan dibawa ke depan. Ini dua tangan ke depan, dua kaki di depan, kemudian kepala menunduk ke depan juga. Nah, ini sudah mendarat dengan kedua kaki. Untuk menghitung jarak loncatan adalah dari papan tumpuan sampai bekas terakhir, bekas dia mendarat. Umpamanya dia terkena bokongnya, berarti bokong yang dari papan tumpuan sampai bokongnya. Seperti itu. Sudah jelas? Seperti ini, dari ini sampai ini jaraknya. Kalau mau mengukur, sama ini ada papan tumpuannya. Kalau yang jatuh bagian pantat duluan seperti ini. Ya, ini
ini ya ukurannya seperti ini. Tidak di sini enggak, karena dia jatuhnya di bagian standar ini. Jadi ukur dari belakang, di bagian paling belakang bekasnya sampai dari papan tumpuan ini. Itu adalah cara mengukur jarak lompat jauh. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalian bisa lihat video di YouTube, dan kalian juga silakan pelajari buku digital atau buku sekolah elektronik yang sudah Pak Guru ajarkan. Di situ ada berbagai macam cara latihan bagaimana supaya bisa melakukan gerakan lompat jauh dengan baik dan benar. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.